Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Ananta dengan NPM 2429 111024. Prodi Sistem Informasi Komputer dengan dosen pengampu Bu Nurul dengan mata kuliah Sistem Basis Data. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem basis data, pemodelan database untuk tugas ujian tengah semester. Baik, di sini saya akan masuk ke materinya. Model data. Model data. 1. Menyatakan hubungan antar data dalam database. 2. Ada data. 3. Macam model data dasar. Yang pertama, hierarkis. Kedua, jaringan. 3. Relasional. Model hierarkis. Pada database hierarkis, field atau record diatur dalam kelompok yang berhubungan menyerupai diagram pohon dengan record shield atau level lebih rendah berada di bawah record parent level yang lebih tinggi. Contohnya, dosen Putra mengajar pengantar sistem basis data dengan murid Rudi, Siti, Dina, Andi. Mata kuliah yang kedua, bahasa pemrograman dengan murid Andi dan Dani. Hierarkis. Dalam model database ini, mengakses atau mengupdate data bisa berlangsung sangat cepat karena hubungan sudah ditentukan. Tetapi karena struktur harus didefinisikan lebih dahulu, maka hal ini cukup riskan. Lagi pula, menambahkan field baru ke sebuah record database membuat semua database harus didefinisikan kembali. Karena itulah diperlukan model database yang baru untuk menunjukkan masalah pengulangan data dan hubungan data kompleks. Model jaringan. Konsep database jaringan mirip dengan database hierarkis, tetapi setiap record shield dapat memiliki lebih dari satu record parent. Selanjutnya, setiap record shield dapat dimiliki oleh lebih dari satu record parent. Contohnya, dosen Putra mengantar mata kuliah, 2 mata kuliah. Yang pertama, pengantar sistem basis data dengan murid Rudi, Siti, Dina. Bahasa pemrograman ada Dina, Andi, dan Dani. Model relasi. Model relasi ada 3. Yang pertama, merupakan model data yang paling populer saat ini. 2. Menggunakan model berupa tabel berdimensi 2 atau yang disebut relasi atau tabel. Yang ketiga, memakai kunci tamu atau foreign key sebagai penghubung dengan tabel lain. Model relasi tabel. Field names, key field, volume, record, student, ID. Yang pertama, 6473 dengan foreign name, Philip, surname, Barker, date of birth atau tahun, tanggal 7 bulan 6 1995. Yang kedua, 6783 dengan foreign name, Sandip, surname, dosen, date of birth, tahun, tanggal 17 bulan 7 1995. Student ID 6777 dengan surname Cynthia, surname Ferguson, tahun, tanggal 3 bulan 1 1996. Yang keempat, 6788 surname Philip, surname Barker atau tanggal 7 bulan 11 1995. 6789 dengan surname Ani, surname Ruth, date of birth atau tahun, tanggal 1 bulan 19 bulan 9 tahun 1995. Konsep dasar basis data. Yang pertama, field. A. Field merupakan implementasi dari suatu atribut data. B. Field merupakan unit terkecil dari data yang berarti atau meaningful data yang disimpan dalam suatu file atau basis data.
Yang kedua, record. A. File tersebut diorganisasikan dalam record-record. B. Readme merupakan koleksi dari file yang disusun dalam format yang telah ditentukan. C. Selama desain sistem record akan diklasifikasikan sebagai fixed length record atau variable length record. Fixed length record. Yang pertama, definisi. Rekor dengan panjang tetap. Setiap rekor memiliki ukuran yang sama, terlepas dari jumlah data yang sebenarnya disimpan. 2. Variable length record. Definisi rekor dengan panjang yang bervariasi. Setiap rekor dapat memiliki ukuran yang berbeda, tergantung pada jumlah data yang disimpan. Contohnya dalam basis data. Jika kolom untuk alamat dapat bervariasi panjangnya, maka rekor untuk alamat dapat berbeda-beda, tergantung pada jumlah karakter yang diperlukan. Operasi dasar pada database. Ada 4. Yang pertama, menambah data atau insert record. Yang kedua, membaca data atau select. Yang ketiga, mengubah data atau update. Yang keempat, menghapus data atau delete. Kunci atau key. Ada 3. Yang pertama, kunci utama atau primary key. A merupakan atribut atau kombinasi atribut yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Tidak boleh ada nilai yang duplikat atau NULL. Contoh ID pengguna. Kedua, kunci unik atau unique key. A mirip dengan kunci utama, tetapi dapat ada satu nilai NULL. Kunci ini memastikan bahwa tidak ada 2 baris dalam tabel yang memiliki nilai yang sama untuk atribut tersebut. Contohnya alamat email. 3. Kunci asing atau foreign key. A digunakan untuk menghubungkan 2 tabel. Kunci asing adalah atribut dalam satu tabel yang merujuk pada kunci utama di tabel lain. Contohnya ID pengguna pada tabel pesanan yang merujuk ke ID pengguna di tabel pengguna. Kunci atau key. 4. Kunci alternatif atau alternatif key merupakan atribut yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk kunci utama. Atribut ini juga harus memiliki nilai yang unik. Contohnya nomor identitas nasional yang bisa menjadi alternatif untuk ID pengguna. 5. Kunci komposit atau composite key terdiri dari 2 atau lebih atribut yang bersama-sama membentuk kunci utama atau kunci unik. Digunakan setiap satu atribut saja, tidak cukup untuk mengidentifikasi suatu baris. Contohnya kombinasi dari ID produk. Kunci key. 6. Kunci surrogate atau surrogate key merupakan kunci buatan atau biasanya berupa angka yang tidak memiliki makna bisnis tetapi digunakan untuk tujuan identifikasi. Kunci ini sering digunakan ketika ada kunci alami yang sesuai. Contohnya ID pengguna yang dihasilkan secara otomatis. 7. Kunci natural atau natural key merupakan atribut yang secara alami memiliki makna dalam konteks data dan dapat digunakan sebagai kunci utama. Contohnya nomor identitas, nomor telepon. Kunci key. 8. Kunci sekunder atau secondary key merupakan atribut yang digunakan untuk pencarian dan pengurutan tetapi tidak menjamin keunikan. Kunci membantu dalam melakukan query pada database. Contoh nama pengguna dalam tabel pengguna. Tahap perancangan database. Yang pertama, perancangan secara konseptual. A. Diagram konteks. B. DVD. C. Model R. 2. Perancangan secara logis. A. Translasi model R ke model relasional. 3. Perancangan secara fisik. A. Penciptaan database, relasi dan hal-hal terkait ke dalam bentuk fisik. Diagram konteks merupakan gambaran kasar alir informasi dan data yang akan dilakukan oleh sistem database yang akan dirancang. Diagram ini hanya menjelaskan secara umum gambaran aliran konteks dari rancangan sistem yang akan dibuat.
Contoh diagram konteks pimpinan. Pimpinan mengawasi lab mahasiswa, lab dosen, lab nilai mahasiswa, lab keuangan. Sistem informasi akademik meliputi data mahasiswa, KRS mahasiswa, KTM, KHS, kartu ujian, data keuangan mahasiswa, data mahasiswa, back keuangan, data nilai, data dosen, jadwal kuliah, data mahasiswa, mata kuliah, dosen. DVD data flow diagram. DVD merupakan detail rancangan dari diagram konteks yang sudah dibuat, yang sudah memuat rancangan table database yang akan diimplementasikan pada database yang akan dibuat. ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD merupakan model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. 2. ERD menekankan pada struktur dan relationship data, berbeda dengan DVD yang merupakan model jaringan fungsi yang akan dilaksanakan sistem. ERD biasanya digunakan oleh profesional sistem untuk berkomunikasi dengan pemakai eksekusi tingkat tinggi dalam perusahaan yang tidak tertarik pada pelaksanaan operasi sistem sehari-hari, namun lebih kepada data apa saja yang diperlukan untuk bisnis. Bagaimana data tersebut berelasi dengan data lainnya. Siapa saja yang diperbolehkan mengakses data tersebut. Simbol data diagram R. Entititas, kardinalitas, hubungan atribut selalu hanya satu atau banyak, 0 atau 1, 0, 1 atau banyak. NIM, nama, alamat mahasiswa, wali, NIP, nama, alamat dosen, pembimbing, ID kuliah, mengajar, mengikuti, memiliki, jurusan, tahun, semester, mata kuliah, kode matkul, nama, SKS, jurusan, kode jurusan, nama, jenjang. Penjelasan. Mahasiswa berelasi dengan dosen di mana seorang dosen dapat menjadi wali dari beberapa mahasiswa. Mahasiswa berelasi dengan dosen di mana seorang dosen dapat menjadi pembimbing dari beberapa mahasiswa. Mahasiswa berelasi dengan jurusan di mana banyak mahasiswa yang ditempatkan dalam satu jurusan atau satu jurusan dimiliki oleh banyak mahasiswa. Dosen berelasi dengan mata kuliah, di mana dosen dapat mengajar pada banyak mata kuliah dan banyak mata kuliah dapat diajarkan oleh banyak dosen, atau malah tidak diajarkan sama sekali tergantung semester dan tahun mata kuliah tersebut. Mahasiswa berelasi dengan dosen dan mata kuliah, sehingga relasi tersebut dihubungkan ke relasi mengajar dan relasi mengajar. Menjadi entitas, asosiasi, atau entitas memiliki hubungan many to many, banyak mahasiswa yang dapat mengikuti banyak mata kuliah yang diajarkan. Baik, terima kasih. Penyampaian materi untuk tugas ujian tengah semester saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.